Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Frinata Purba, dalam acara Pesan Pastoral. Selamat merayakan ibadah Jumat Agung bagi kita semua. Doa saya biar perayaan Jumat Agung kali ini memberikan pengharapan yang baru bagi kita di dalam menghadapi masa-masa sulit hari ini. Pesan yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah ditebus untuk dimiliki. Ditebus untuk dimiliki. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib merupakan titik balik dari sejarah dunia, sejarah jagat raya, bahkan sejarah kekekalan. Tanpa kematian Kristus, hidup kita hanyalah sebuah kesia-siaan. Tanpa kematian Kristus, hidup kita hanyalah perjalanan menuju kebinasaan. Tetapi syukur bagi Kristus, Dia mau mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah membuat manusia kehilangan relasi dengan Tuhan, kehilangan relasi dengan dirinya sendiri, bahkan kehilangan relasi dengan orang lain. Dosa telah membuat manusia tidak lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang terpenting dalam hidupnya. Manusia hidup menurut apa yang menurut mereka baik. Itulah akibat dari dosa. Tetapi syukur bagi Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dia tebus kita sehingga kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa di dalam memperingati Jumat Agung pada kali ini, walaupun kita mungkin merayakannya di rumah masing-masing, tetapi saya percaya kita tidak akan kehilangan makna dari perayaan Jumat Agung. Ada tiga pesan penting yang ingin saya sampaikan di dalam perayaan Jumat Agung pada kali ini. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus tadi, dikatakan sebab kamu tahu. Bapak Ibu, ini penting. Banyak orang Kristen mereka tidak tahu bahwa hidup mereka telah ditebus. Mereka tidak tahu bahwa mereka ini sudah diselamatkan, sehingga selalu diintimidasi oleh ketakutan, selalu diintimidasi rasa bersalah. Pada perayaan Jumat Agung kali ini, saya mau kasih tahu, firman Tuhan mau kasih tahu, ada 3 hal yang ingin saya kasih tahu kepada kita semua. Yang pertama, kenapa Kristus menebus kita? Pertama, karena kita berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harga sebuah produk itu sangat menentukan keberhargaan produk tersebut. Harga sebuah barang itu sangat menentukan betapa pentingnya barang itu. Kalau sebuah produk dibeli dengan harga yang mahal, berarti bahwa barang itu sangat bernilai dan sangat berharga. Alkitab katakan bahwa kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak,
tetapi ditebus dengan nyawa, dengan darah yang mahal, darah Kristus. Artinya apa? Dunia ini gak sanggup menebus kita. Semua harta yang ada di dunia ini gak sanggup untuk membeli hidup kita. Hanya darah Yesus, hanya nyawa Yesus yang sanggup menebus kita, membeli hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama, pesan yang ingin saya sampaikan, sadarilah bahwa kita berharga. Kita berharga bukan karena kita kaya. Kita berharga bukan karena kita pintar. Kita berharga bukan karena kita punya jabatan. Kita berharga bukan karena seberapa besar pengaruh kita. Kita berharga karena Kristus mati bagi kita. Jangan pernah menilai hidup kita tidak berarti. Jangan pernah menilai orang lain tidak berharga karena dia mungkin tidak kaya, karena mungkin dia tidak punya pendidikan yang tinggi. Siapapun dia, selama dia percaya kepada Yesus, selama dia ditebus oleh Yesus, dia berharga. Mari kita bersikap sebagai orang yang betul-betul berharga di mata Tuhan. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah ketika Tuhan tebus kita, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Kalau saya membeli sebuah produk, apalagi saya membeli dengan harga yang mahal. Contoh, kalau saya beli sebuah mobil. Kalau saya beli mobil dengan harga yang mahal, tentu mobil ini tidak akan saya simpan di garasi dan saya biarkan nganggur. Tidak, karena saya punya tujuan ingin memakai mobil ini untuk kepentingan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan tebus kita, Tuhan punya maksud. Dan maksud Tuhan menebus kita, maksud kekekalan. Karena itu, mari temukan apa maksud Tuhan menciptakan kita. Apa maksud Tuhan memanggil kita menjadi anaknya. Apa tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Tentu tujuan terbesar Tuhan menyelamatkan kita adalah mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Yesus, segambar dan serupa dengan Allah. Keserupaan dengan Kristus itulah yang menjadi tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Biar ini yang menjadi fokus hidup kita setiap hari. Biar semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah yang menyenangkan hati Bapa. Ketika kita semakin serupa dengan Kristus, baik itu karakter kita, baik itu pola pikir kita, baik itu gaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus, itulah yang menyenangkan hati Bapa. Makanya dikatakan tadi di dalam 1 Petrus tadi dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dosa telah membuat kita hidup sia-sia. Dosa telah membuat kita mewarisi kehidupan yang sia-sia dari nenek moyang kita. Tetapi Kristus menebus kita, mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Yang ketiga adalah apa yang perlu kita tahu, kita pelajari di dalam perayaan Jumat Agung. Yang ketiga, hidup kita bukan milik kita lagi. Ketika Tuhan tebus kita, itu artinya sekarang hidup kita bukan milik kuasa kegelapan, bukan milik dosa, bukan milik diri kita, tetapi hidup kita sepenuhnya milik Kristus. Makanya Rasul Paulus katakan, aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita saat ini merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, mari kita sadari, yang pertama, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Hiduplah untuk tujuan Tuhan, bukan untuk ambisi kita, bukan untuk kesenangan diri kita, tapi untuk kepentingan Bapa di kekekalan. Yang ketiga, hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Kita nggak berhak lagi atas hidup kita, tetapi Tuhanlah yang berhak atas hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.